Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Afifatul Ngazizah dan teman saya Ulfi Wahda Utami. Kami akan mempresentasikan kurikulum sekolah dasar tahun 2004. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tahapan pengelolaan kurikulum. Tahapan pengelolaan kurikulum itu ada 4. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap perorganisasian dan koordinasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Yang keempat, tahap pengendalian. Pengertian pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan pada kompetensi tertentu, berupa perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi. Kriteria tersebut biasanya dikembangkan berdasarkan tujuan khusus yang dipelajari sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Tingkat pengembangan kurikulum. Tingkat pengembangan kurikulum itu ada 3. Yang pertama, pengembangan kurikulum tingkat. Yang kedua, pengembangan kurikulum tingkat lembaga. Yang ketiga, pengembangan kurikulum tingkat bidang studi atau penyusunan silabus. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan KBK. Yang pertama, keimanan menilai dan budi pekerti luhur. 2. Penguatan integritas nasional. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang ke-9, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Pelajaran yang harus diberikan dalam praktikum segera untuk dilaksanakan agar pengalaman intelektual dapat dilaksanakan dengan baik. Memang untuk pelaksanaan praktikum secara empiris terkendala dengan birokrasi sekolah, terutama tidak biasanya melihat visi ke depan dari pemegang otoritas kekuasaan sekolah. Dampak lain yang dapat ditimbulkan karena budaya ilmu tidak diterapkan adalah peserta didik tidak saja menjauh tetapi juga tidak mampu menghadapi kehidupan secara nyata, gamang terhadap masalah sendiri, terjadi alienasi, keterasingan diri. Dampak paling buruk adalah terhambatnya komunikasi, tidak kreatif, bahkan cenderung bersifat negatif seperti timbulnya tindak kekerasan. Kurikulum berbasis kompetensi tidak boleh memberlakukan kesamaan sebagai ukuran di atas keberagaman karakteristik individual peserta didik. Diakui atau tidak, kelemahan pendidikan kita adalah terlalu menekankan arti pentingnya nilai rapot dengan mengembangkan nilai akhlak budi pekerti. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.